Iya, jadi ada juga yang sedihnya tuh udah beli kain Pak Bia sekian ratus roll gitu ya, sekian ratus juta, tapi rumah produksinya dipaksa harus tutup gitu karena dari Pemda setempat tidak boleh ada keramaian katanya. Terus akhirnya tutup. Kemudian sedangkan penjahit-penjahit itu kalau yang ada yang gaji bulanan kan repot juga ya gitu. Akhirnya Hmm. tapi dengan adanya ditutup, mereka nggak ada penghasilan, akhirnya pulang kampung, ya kan? Begitu pulang kampung Hmm. dicegat di jalan, akhirnya jadi lontang-lantung, masya Allah. Itu luar biasa emang mereka juga dampaknya. Mereka mereka nggak lepas pun mereka harus bayar menggunakan apa? Nah, ini menjadi pukulan hebat yang pertama kali saya rasakan adalah manajemen keuangan. Waduh, ini luar biasa Pak Bi. Biasanya UKM itu sistemnya empty pocket. Jadi ya saya Hmm. pun masih masih menjalankan itu Pak Bia. Jadi ada uang berapa? Hmm. Sayang, jangan disimpan, beli bahan, bikin lagi. Jangan simpan, beli bahan, bikin lagi. Jadi kami sama sekali tidak menduga akan terjadi ini. Tidak ada uang cadangan. Nah gitu. Akhirnya jujur aja saya sebelum sebelum urusan COVID ini saya baru nyetok kain Pak Bi. Uang saya kuras untuk Hmm. saya beli kain daripada nanti ketika Ramadan saya nggak kebagian kain. Saya pikir gitu. Hmm. Tapi ternyata wallahualam akhirnya malah tidak bisa dijahit itu stok-stok kainnya. Jadi ini Hmm. betul-betul cara Allah memaksa kita semua para pengusaha untuk belajar karena kalau nggak disentil tuh terkadang kita kan nanti aja masih santai kan gitu ya, jadi ini benar-benar dijedukin betul-betul harus online yang pertama ya kan, yang kedua manajemen keuangan itu betul-betul PR yang masih saya abaikan dari mentor-mentor saya. Minimal 3 bulan harus punya cadangan uang, minimal 6 bulan, setahun itu jauh lebih baik. Jadi aman itu di 6 bulan. Jadi nggak bener-bener nggak boleh empty pocket, nggak boleh serakah ketika ada uang. Sayang puterin aja, puterin aja. Memang itu memang harusnya diputerin, tapi tetap harus ada uang dingin istilahnya kayak itu. Sehingga Hmm. sekarang ini Betul. luar biasa. Saya mau jual mobil Pak Abi. Karena ini ada THR pun kita kita masih puterin itu uangnya kan, itu kan kacau juga sebenarnya, emang sudah haknya mereka kan, tapi ya itulah, Hmm. tidak perlu ada yang disesali gitu. Jadi sekarang apa yang bisa kita kerjakan. Kalau memang ada aset-aset yang bisa dijual, cairkan aja, nanti Allah akan ganti gitu, kami prinsipnya gitu, cairkan Ya. aja. Pikirnya hanya ini kan bayar THR kan kurang dari 1 minggu lagi Pak Bi, ya kan? THR Ya, THR harus betul. dibayar, benar nggak? Kan kata pemerintah boleh ditunggak atau dicicil, tapi kan kita nggak tega Pak Bia, mereka juga kan butuh makan, Ya. mereka juga kan mau ngurus keluarganya, jadi kita perjuangkan betul gimana caranya supaya THR tetap terbayarkan, gaji juga tetap bisa terbayarkan kayak gitu. Jadi ya Bismillah aja. Makanya kami jual apa yang tadinya tidak kami jual. Terus sistemnya kalau dulu mau jadi reseller harus daftar bayar dulu, sekarang free, semuanya free, semua siapapun Hmm. boleh punya penghasilan kayak gitu. Ya, Nah, ya. setelah Lebaran nanti bagaimana? Ya, nanti kita kontemplasi dulu aja ya. Oh, seperti apa nanti? Ya istiqoroh dulu aja nanti akan seperti apa. Ya. Tapi kalau menurut saya sih para reseller yang newbie-newbie ini yang mereka baru bergerak yang yang korban PHK ini yang harus harus kita bimbing, nggak bisa kita biarkan gitu. Ya, Gitu Mbak ya, Bi, betul. dan entahlah mungkin Allah sudah takdirkan saya menjadi sahabat yang mama gaptek. Jadi memang kembali lagi ke niche market ya. Niche marketnya itu adalah saya membantu teman-teman gaptek. Sama seperti Pak Bi, kelas online itu kelas basic. Bahkan cara menentukan target market mereka nggak ngerti. Cara bikin akun Instagram supaya jadi 2 itu pun mereka nggak ngerti. Cara bikin fanpage pun mereka nggak ngerti. Kalau bukan Makmur yang ngajarin siapa lagi, kan kasihan. Kalau mereka duduk di kelasnya Ya. Mas kan bengong. Ya, Itu betul. nggak ngerti, udah bayar mahal terus nggak ngerti kan kasihan. Jadi Ya, ya. ibaratnya dunia pendidikan digital marketing Makmuri ngajar di kelas PAUD, Hmm. kelas Ya. PAUD, kelas TK, babi nggak apa, itu ranahnya saya. Nanti ketika mereka sudah lolos kelas PAUD, kelas TK, silahkan belajar ke guru-guru yang lain. Jadi di kami pun nggak ada kelas-kelas level berikutnya, enggak, karena memang kami memang main di niche marketnya di kelas yang gaptek-gaptek itu. Supaya dan mereka pun ternyata banyak yang cerita ikut kelas ini nggak apa kurang ngerti apa yang diajarin karena yang ngajar laki-laki, mungkin dari speednya, mungkin dari gaya bahasanya, nggak emak-emak Hmm. banget, menggunakan kalimat-kalimat teknis gitu. Nah, jadi akhirnya ya sudah kita belain bahwa memang di kelasnya Makmur ini, sekolah bisnis online ini memang segmennya adalah buat yang gaptek, yang masih baru memulai. Klik Hmm. ini itu betul-betul dipandu banget gitu Pak Bi. Ya. Gitu. Ya, Jadi keren itu, Mbak. perjuangan kita Itu keren. panjang Pak Bi nanti. Iya. Sebetulnya Anda mengambil alih tugas pemerintah, tapi insya Allah nanti, insya Allah nanti jadi presiden di sana. jadi, Aduh, amin ya jadi, Allah. ya saya juga terpanggil sebetulnya
Karena saya lihat juga teman-teman ini punya kesempatan untuk besar ya, cuma terganjal oleh banyak hal. Dan yang paling berat nampaknya adalah mindset, Mbak. Jadi Betul, Pak Beni. terganjal oleh mindset bahwa kamu kok bodoh sih, saya kan UKM, Mbak. Kamu kok nggak bisa gini, nggak bisa gitu, saya kan UKM. Jadi akhirnya UKM itu menjadi excuse yang menghalalkan untuk jadi tidak maju, tidak besar, tetap kecil. Nah, ini yang apa namanya? Emang lu kira dulu klien-klien gua nggak kecil? Kecil juga dulunya gitu. Nah, ini Satu yang sisi mungkin mereka tipe orang yang legowo, Pak Bi, ya, hidup sederhana, hmm, it's okay, jangan panik, semua akan baik-baik saja seperti itu, Pak Bi, satu sisinya ya, gitu ya. ya, Cuma ya itu ya, kembali lagi, menurut saya sih proses ingin belajar, mau belajar, oh itu luar biasa. Dari Mak Muri yang dulu nggak ngerti apa-apa, sampai sekarang berada di posisi harus ngajarin, karena ternyata enak banget Pak Bi, menjadi pengajar itu saya terpaksa harus belajar banget gitu. Jadi iya kalau betul, lihat ya saya nggak pernah lepas dari buku-buku yang memang harus terpaksa harus saya baca. Kalau enggak saya nggak bisa bantu teman-teman untuk bertumbuh gitu. Dan saya juga nggak bisa betul, bantu betul. karyawan saya untuk bertumbuh. Karyawan saya sediakan buku itu mereka wajib baca buku. Kita ada training-training, kemudian ada yang dikuliahkan sesuai dengan bidangnya, ada yang diikutkan pelatihan. Jadi saya merasa bahwa kalau saya perempuan semua Pak Bi. Jadi Hmm, dan saya juga minta ke mereka nanti ketika sudah menikah resign lah, silakan resign kemudian bangun usaha masing-masing. Jadi ya, makmuri berikutnya gitu untuk bisa merekrut hmm, perempuan-perempuan yang lain. Karena ya itulah mantap. yang bisa saya kerjakan untuk saat ini gitu. Ya, ini ada yang komen. Semoga Allah memudahkan semua urusan Papi dan Makmuri. Amin, Amin. amin, amin. Dari D. Cahyani. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang tadi terlewat oleh saya. Karena asik nih dengerin Makmuri kalau udah ngomong nggak ada remnya. Iya, iya, iya. Begitu orangnya meletup-letup. Iya, betul. Saking semangatnya karena mengolah dendam menjadi sebuah energi. Oke, eh, Makmuri keren deh. Aku jadi reseller mau 1 tahun. Nah, ini Oh, itu udah Kotim jadi reseller saya Sobaria. sepertinya ya. Oh, sudah ya, oke. Sudah. Sudah 1 tahun jadi reseller. Nah, Taufik Arman, bagaimana cara mengelola akun yang ada beberapa? Silakan dijawab. Saya punya lebih dari 40 akun Instagram. Cara mengelolanya adalah rekrut karyawan. Rekrut karyawan. Percaya atau tidak, akun Instagram saya sudah tidak login di semua gadget saya dan baru 2 hari ini saya login lagi di handphone pribadi saya karena mau urusannya sama Pak Abi, saya posting dan saya urusin ini. Tadinya saya udah nggak pegang lagi. Jadi saya sudah harus mengurangi banyak hal teknis karena tanggung jawab saya yang ngurusin kerucil-kerucil ini dan serunya Pak Bi, impian saya dan suami itu adalah kami ingin jadi pengangguran Pak Bi. Ingin menjadi pengangguran supaya kami punya banyak waktu totalitas buat anak-anak. Jadi bahkan ngurusin akun-akun Instagram, akun Facebook, YouTube dan sebagainya itu sudah didelegasikan ke tim. Tapi sebelum ada tim juga semuanya dikerjain A sampai Z Pak Bi, dari beli kain, Ya, gendong betul. bayi, ke pasar baru, ngurusin konveksi, bungkus-bungkus sampai malam berdua suami itu dijalani dari nol banget. Cuma harus punya mindset bertumbuh kayak Pak Bi tadi, nggak bisa selamanya kita tuh UKM terus gitu. Jadi Ya, mulai betul. membuat bisnis, harus punya impian bahwa bisnis itu harus autopilot gitu Pak Bi, walaupun proses ke situ panjang dan sangat menyakitkan dan sangat melelahkan banget gitu ya. Tapi kalau nggak dimulai dari sesegera mungkin itu nggak bisa. Saya sudah mulai rekrut karyawan itu di bisnis saya saat umur 1 bulan, belum ada omset, belum ada apa, ya harus ada yang ngebantuin. Kalau enggak nanti anak saya keteteran gitu kan, suami makin ceberut nggak Betul. kita urusin gitu. Jadi kalau mau bisnisnya cepat bertumbuh ya harus banyak sumber daya yang ngebantuin kita, sehingga perannya kan tadi kan visinya adalah mau merisainkan ibu-ibu supaya stay di Hmm. rumah, supaya ada dekat sama anak. Tapi kalau ibunya tetap sibuk dari pagi sampai malam ngurusin bisnis, sama aja bohong dong, nggak megang anak juga Ya, kan gitu ya. Nah itu pun saya masih luar biasa berjuang untuk bisa adil membagi peran Babi antara ngurus bisnis, kelola karyawannya, ngurusin ini strategi bisnis bagaimana, perencanaan-perencanaan antara saya harus nemenin anak belajar, harus manjain suami dan sebagainya, kan itu harus adil.
Jadi saya pun Ya, ngerasain Pak Bi, kalau saya lagi repot banget gitu ya, lagi banyak kerjaan banget atau anak nggak keurus, suami cemberut nih kayak suami saya belah nih. Itu ada aja cancel order Pak Bi, kemudian kayak rezeki itu seret gitu Pak Bi. ya Pokoknya betul. ada aja masalah. Nah, itu artinya itu udah ciri-ciri bahwa suami dan anak-anak nggak ridho terhadap Hmm. ibunya yang terlalu sibuk itu. Maka cooling down lagi. Oke, dibenahi lagi sistemnya. Jadi sibuknya saya itu sibuk bagaimana membenahi sistem. Gimana supaya marketing ini jalan dengan sendirinya. Mamuri nggak buka Instagram berbulan-bulan, tapi tetap followernya nambah, kontennya tetap bagus-bagus. Hmm. Kemudian yang Ya. balesin inbox, balesin DM, itu sudah harus tersistem. Kalau saya semuanya membalas chat itu kayaknya suami sudah menggugat dan anak-anak menggugat saya gitu ya. Itu kan bahaya. Dan itu menggagalkan visi Ya. kita sebenarnya dari awal kan gitu. Jadi kalau mau bisnis di rumah harus punya komitmen dulu sama sama suami dan anak-anak. Apa sih batasan-batasannya, jam-jam kerjanya gitu ya. Sebenarnya kayak sekarang kan ini bukan jam kerja nih, tadi anak-anak juga udah protes, kok bunda masih kerja gitu, sebentar, sebentar. Hmm. Ini ada gurunya bunda nih kan. Gitu. Jadi Ya, emang ini ada juga batasan jam kerja. Jadi ya ada ada batasan tidak penanaman boleh. modal, ya Jadi ya itu penanaman Pak modal Bi. Jadi akhirat juga. Ya. ya insya Allah insya Allah. Jadi memang luar biasa bekerja di rumah tidak semudah yang tampak. Lihat postingan yang manis-manis tidak perjuangan. Nah, ya Ya. karena kelihatan banget Pak Bi dengan kondisi seperti ini, yang jualan itu mati Pak Bi. Yang masih melakukan branding itu yang masih jalan. Ya, betul. Kayak Betul banget. contohnya kayak kayak konveksi mereka kan biasa megang brand-brand orang lain, ketika brand itu nggak ada orderan si konveksi nggak bisa berjalan, sedangkan konveksi itu kan Betul. tidak membrandingkan si konveksinya, dia hanya menjahit saja. Kemudian penjual-penjual produk-produk yang non label itu kan juga agak lebih mati duluan dibanding yang masih punya brand identity gitu. Mm-mm. Itu betul banget itu. Itu karena apa? Karena pasarnya mengecil, daya belinya menyusut, tapi otak konsumen tidak mengecil. Ingatannya barista harus tetap kuat. Nah, saran saya satu, Mbak Muri. Jadi, saya juga dulu suka ngeluh-ngeluh kerja 16 jam sehari. Ya bikin strategi, ya bikin ide, bikin copywriting, storyboarding, syuting film sendiri, editing sendiri. Sampai akhirnya karena dijalankan secara konsisten, tercapailah jam terbang 10.000 jam. Ketika sudah sampai pada 10.000 jam, Anda sudah mulai masuk ke dalam the art of, uh, kalau saya the art of brand. Anda juga nanti akan masuk pada tahapan itu, the art of internet marketing misalnya gitu. Nah kalau sudah sampai di art Mbak, itu enak banget. Jadi pesan saya pada teman-teman, kerjakan aja semuanya, nggak usah pakai mikir-mikir, mau kerja ini. Kayak saya ini juga setiap sore saya live IG ini juga saya nggak ngerti. Ini saya sedang mengejar the art of what, nggak jelas. Tapi ya intinya saya harus melakukan ini, itu dorongan dari dalam, yang tidak bisa saya tahan, ya akhirnya saya lakukan. Nah ini ada pertanyaan, wah nggak kerasa waktunya tinggal 8 menit, tapi nggak apa-apa. Dari Cengkeh Palam, minuman sehatku. Amin, saya juga angkat jempol dengan visi dan misi Mbak Muri. Mbak Muri, mohon Allah memudahkan terlaksananya niat Mbak Muri. Amin. Ada lagi di bawahnya, dari mainan edukasi, betul Cin. Semoga ada kesempatan jadi reseller Mbak Muri. Semoga ada produk yang cocok sama saya. Ya Mbak, pengen juga dimentorin sama Mbak Muri. Enggak, silakan dijawab dulu. Kalau zaman dulu ya ketika idealisme itu masih bisa kita pegang teguh dan bisa menjadi penghasilan, jualan itu harus fokus misalnya gitu ya. Kalau sekarang palu gak ada Pak, Pak Bi. Alhamdulillah sekitar 3 minggu ini kami sudah menghabiskan kurma sebanyak 5 ton. 5 ton kurma, jualan kurma Pak Bi, 5 ton, dan itu Hmm. rezekinya para reseller. Jadi saya sediakan seadanya modal saya beli bertahap 1 ton kurma,
saya open reseller tanpa modal, tanpa minimum order, bisa apa namanya, bisa dropship, kami sediakan, pokoknya mereka tinggal jualan aja. Jadi alhamdulillah kemudian dari situ uang laku kami beli lagi 1 ton lagi, satu lagi sekitar, jadi sekarang habis sekitar 5 ton kurma. Kemudian kami Wow. cari supplier, alhamdulillah izin Allah dapat ketemu supplier madu, dapat ketemu frozen food, dapat ketemu bumbu-bumbu, dapat ketemu asli orang Minang itu rendang Pak Bi, kita jual rendang sekarang. Kemudian ada juga kalau yang dari UKM yang numpuk itu baju anak, mukena, baju koko itu yang mereka itu udah siap-siap panen panen Ramadan di pasar baru, tapi kan tokonya tutup pasar barunya, mall-mall tutup. Tanah Abang tutup kan. Nah, akhirnya sini barangnya kami jualin. Jadi sekarang ada sekitar lebih dari 23 jenis produk, saya pun lupa apa aja. 23 jenis produk di gudang saya, yang hayulah yang mau ikut jualin, ya hanya penengah aja saya. Nah, karyawan yang masuk itu sekitar ada 7, sisanya kerja dari rumah. Yang bagian CS itu dari rumahnya, laptop, handphone, semua saya suruh mereka bawa pulang. Jadi karyawan-karyawan kerjanya di rumah, Pak Bi. Tinggal kita modalin kuota internet aja. Gitu. Ya, ya. Yang Anda sebutkan tadi semuanya ada di alumni. Madu, terus frozen food, kemudian apa lagi tadi? Ada Eh, bumbu-bumbu, kan ada ya bumbu-bumbu, bumbu-bumbu, ya. Ada multivitamin. multivitamin, ada herbal, ada. Jadi sebetulnya alumni yang ada 1.500 ini bisa, kalau mereka mau berkolaborasi dan networking, itu bisa menjadi sumber penghasilan juga gitu. Jadi Betul, Pak Bi. nanti kita ini ya, kita kumpul-kumpulkan. Siap, Pokoknya siap. madu itu sekarang lagi laku banget. Ada Betul. Chandra itu di Riau itu naiknya tuh 800%, Mbak. Oh, Masya Allah. Itu 1 bulan kemudian naiknya 800%. Sekarang biasanya dia menyediakan 300 kilo setiap hari, itu sudah nggak cukup, sekarang udah 500 Hari, kilo 300 kilo per hari. Masya per Allah. hari. Ya, jadi Itu lebahnya udah nanti pada udah kurus ya. ya udah punya lebah sendiri itu. Lebahnya udah jadi teman, udah jadi friend. Ya, baik. Ini ada satu lagi pertanyaan sebelum masih 5 menit lagi. Gimana ya Pak Pi, Makmuri, saya mulai bisnis dengan modal kecil, dengan target bisa membantu seseorang yang sedang terlilit hutang. Namun sekarang modal malah habis, untung habis. Karena nggak pada setor ke saya. Ini Maikina distributor. Kemudian mainan edukasi batu licin. Sambil nyimak sambil cuci piring dan Oh, siapkan buka puasa. Yang namanya emak itu memang operation director 24 jam tanpa gaji ya. Nah, Mike Mike sekarang Kina nih, Bing, Mike Kina ini ownernya salah satu teman dekat saya di Bogor, Pak Bi. Beliau hmm, juga unik banget, pun melakukan branding. Beliau bisnisnya tas, Pak Bi. Nah, ini salah satu distributornya hmm, ya. Tadi kendalanya adalah barang habis, uang habis gitu ya. Jadi nggak hmm, ada lagi sekarang tuh prinsipnya bayar belakangan. Jadi cash hmm, only gitu. Lo ada uang bayar, kalau enggak gue cari rezeki tempat lain gitu. Bukan masalah ya, tega nggak tega, kita kita oke nggak tega sama dia, tapi dia tega kok sama kita gitu. Kan ya, gitu. saya punya istilah pegangan dari dulu. Eh, dari zaman saya bisnis dulu, itu saya selalu mengatakan begini, you pay you pay uh, you pay credit, you are happy, I'm not. You pay cash, I'm happy, you are not. Better I'm happy. Rumah happy gitu. Karena permasalahannya di belakang kita kan juga banyak yang harus kita nafkahi juga gitu. Jadi dan Betul, betul. ini dan gini Pak Bi, yang baru mulai belajar jualan tuh merasa, aduh sayang nanti nggak ada yang beli lagi. Nah itu mindsetnya kayak gitu Pak Bi. Aduh sayang deh nggak apa-apa deh daripada nggak laku barangnya, daripada numpuk barangnya. Nah itu jiwa mengkerdilkan diri itu. Padahal penduduk Ya, Indonesia betul. itu 275 juta penduduk Indonesia gitu. Ya, Terkadang yang mereka tuh nggak melihat data itu gitu. 275 juta. 1%-nya saja adalah target market kita 2,7 juta loh.
Hmm. 2,7 juta follower 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 kita udah berapa? Baru 1.000, 2.000 kan gitu. Artinya kan Hmm. bukan Ya, barang yang nggak laku, tapi marketing kita yang kurang luas gitu. Makanya kenapa saya punya betul. 40 akun Instagram lebih, mungkin lebih saya juga udah nggak inget berapa. Itu karena saya ingin menjangkau sebanyak-banyaknya orang. Ya. Alumni SBO itu baru 14.000 Hmm. se-Indonesia yang bahkan yang tinggal di luar negeri. Penduduk Indonesia anggap perempuan produktif yang bisa stay at home ada 2,7 juta, 1% dari penduduk Indonesia itu kan masih secuil sebenarnya. Ya, Apa namanya betul. syiarnya saya ini belum kemana-mana sebenarnya, nggak boleh berbesar hati gitu karena baru Ya, 14.000 perempuan yang teredukasi, yang lainnya masih banyak yang butuh pertolongan gitu. Maka hayu terus bergerak, hayu terus belajar dan mulai membuka diri untuk bisa melihat data gitu, melihat data penduduk Indonesia ada ya, berapa. Misalnya gini, kita nggak usah jauh-jauh jual kemana-kemana. Misalnya teman-teman ada yang tinggalnya tadi distributor mana, Bandung misalnya. Bandung itu ada berapa juta penduduknya? Yang perempuannya ada berapa? Perempuan usia produktif ada berapa? Anggap ada di sekitar 500.000 orang. Apakah 500.000 orang itu sudah kenal Anda semuanya? Kan enggak. Nah, jadi teman-teman yang baru ya, belajar itu biasanya cepat putus asa, Pak Bi. Ketika nggak laku, ya, obral deh gitu ya. Atau ya, di sel deh, atau nggak apa-apa deh bayar 3 kali gitu, ya. akhirnya macet-macet juga gitu. Oke, Mbak. Ini waktu sudah habis. Tinggal 2 menit. 1 menit, silakan Anda rangkum dan kasih semangat teman-teman. Nanti 1 menit terakhir buat saya pamitan. Silakan. Ya, jadi sekarang COVID ini betul-betul sebenarnya semua sudah rencananya Allah. Allah mau semua perempuan untuk stay at home, dekat sama keluarganya, kita banyak evaluasi diri, kita banyak perbaiki sistem, nanti setelah lebaran kita harus bagaimana. Dan ini momen yang tepat untuk belajar. Sekarang kalau dia tidak bisa, aku nggak punya penghasilan lain karena hanya di penghasilan sebelumnya kerja kantoran. Kemudian mentok nggak bisa apa-apa. Itu sebenarnya hanya karena nggak punya skill. Coba kalau punya 10 skill, artinya punya 10 calon income. Bisa desain grafis, satu skill. Bisa copywriting, jualan konten. Bisa kelola akun Instagram, jadi marketer, dan sebagainya. Nah, di sini adalah momen yang tepat untuk kita semua nambah skill. Udah itu aja. Belajar, 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 nambah skill. Nambah punya skill satu, itu bisa jadi income. Percaya deh, itu bisa jadi income. Sekarang mentok nggak ada income karena sadar diri. Kita skillnya memang nggak ada apa-apa. Kita hanya belajar teori selama pendidikan di Indonesia. Benar nggak? Skillnya apa? Hard skill. No soft skill. Soft skill itu it's okay lah, semua orang bisa belajar. Tapi yang sekarang, karena hard skill lah yang bisa menghasilkan uang. Bisa nulis itu hard Setuju. skill. Bisa fotografi itu hard skill. Nah, hard skill Ya, ini yang perlu teman-teman gali selama COVID ini. Jadi, it's okay stay di rumah, menghemat-hemat lah gitu ya. Makan telur ceplok itu it's okay. Yang penting belajar. Gali lagi, gali lagi. Banyak konten-konten Pak Bi yang banyak ilmunya itu dipelajari lagi. Pelajari hard skill. Sederhana, bikin logo aja. Teman-teman bisa desain grafis, bisa bikin logo. Belajar sama Pak Bi, bikin logo yang benar tuh seperti apa. Jualin deh logo-logo itu ke UKM, jadi duit. Gitu. ya, Sekarang waktunya tepat untuk ya, nambah skill ya. ya. Baik, Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya, wakaf waktu dan wakaf ilmunya. Semoga menjadi pencerahan buat teman-teman yang hadir. Dan dari Amin. saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi Terima taufik kasih Pak Bi walhidayah. kesempatannya, Wassalamualaikum sangat tersanjung. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bi, satu kehormatan buat siap, siap. saya.